Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadul jannati lisalikina tariqatan ahlil widadi wa nadhara wujuhul muttaqina mukhlisina min ibadi wassalatu wassalamu ala man kana al-istighfar wal adhkar min awradi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari jasmani kita maupun dari rohani kita, semua Allah berikan tanpa terkecuali. Yang kedua, sholawat berserta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela mengorbankan keluarganya, beliau rela mengorbankan jiwanya, beliau rela mengorbankan hartanya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para sahabatku sekalian, bermula banyaknya yang nge-DM di Instagram nanyo ki cak mano sih respon antum untuk kedatangan bulan Ramadan ini tanpa adanya Buya. Ki cak mano sih, cak mano tuh rasa kau terhadap bulan Ramadan ini. Buya ada katik di samping kau. Cak mano sih reaksi keluarga, adik-adik di bulan Ramadan ini tanpa adanya Buya. Nak ngejawab tuh rasa hati ni dak ngenjukkan berat. Yo, bukan cuma anak yang sedih kehilangan Buya, banyak juga sohib-sohib yang lain, para penuntut ilmu yang lain, bahkan kerabat sahabat Buya ngato ke bahwasanya Buya tuh bukan punya kamu bae, Buya tuh punya kami galo-galo. Kita nikmati ceramahnya, kita nikmati ilmu-ilmu yang diberikannya, kita nikmati duduk sampingnya, tapi semua itu telah menjadi kenangan. Jadi anak ini inisiatif baik, bukan nak ngumbal, bukan nak apa, cuma nak cerita sedikit. Cak mano sih dulu kenangan Ramadan sama Buya tuh pecak mano? Apa sih yang ditunggu ketika Ramadan sama Buya? Cuman si kok yang ditunggu berjalan kalau Ramadan. Kenapa? Buya tuh banyak nih undangan kapan Ramadan tuh. Ngisi di hotel, ngisi di rumah wong-wong hebat, yang makanannya tuh subhanallah pecah di jiwa surga. Apa be yang nak kamu be, apa be yang nak kamu makan, lajulah gratis. Tambah lagi di hotel. Itu nah yang ditunggu tuh dari sore kayak di Telpuncak. Dulu Buya sebelum sakit, Buya tuh sering ngisi di Lanugraha. Jadi di Telpuncak kesinilah. Ngapa Buya? Hari ini kita ke hotel. Payu, ikut datanglah naik ketek nyebrang ke Lanugraha. Sampai makan agak ke hotel ini, ke rumah wong ini, ke rumah pejabat ini.
senang rasanya sama Buya puasa. Tapi ya tahun ini rasa sedih tuh bukan cuma anak dewek, dirasa tuh oleh wong lain juga. Yang mana dulu tempatnya setiap bulan puasa pasti ada Buya yang ngisi terawih, ceramah, yang ngajak makan. Dan juga ketika di bulan Ramadan ini Buya tuh sering nian ngajak sholat terawih cepet. Buya tuh salah sikok wong yang terawihnya cepet. Walaupun cepet, bacaan Buya tuh bagus, gerakannya bagus, bacaannya bagus, segalanya sunnahnya ada, tapi cepet gerakan Buya tuh. Lemaknya masjid lain, musola lain belum kelar, Buya lah kelar duluan. Itulah yang kami tunggu. Jadi kalau lah sudah buko itu, makan pempek berebut. Kau makan banyak nian, puasa cuma tidur Ya cak mana ya, cara kita ni masih kecil, masih nak banyak makan, masih nak banyak tidur. Itu angsa wiji mata makan cepet kan pempek habis di kau ngorengi kau buka pempek. Rasa itu tuh ya Allah, cak mana itu nah, dak katik lagi kenangan itu. Berebut minum sirup, makan kumo sorong-sorongan. Kalau anak pribadi ini makan kumo tuh lemak, tapi tidak terlalu seneng cak itu nah. Cuman ada kurma-kurma tertentu lah yang lemak tuh kan, yang memang digoyongi. Nah kapan harus Buya nih makan kumo lagi milih kau nih, cuman makan weh. Tiga jangan lebih, tiga bagus sunnah tiga. Saking di jom kenyana tuh makan celimpungan, itulah celimpungan dibuat kelima. Anak makan 4, makan sikok ribut. Kau nih pempek kau habisi, celimpungan kau habisi, kumo tak kau makan, sirup nak kau minum galau. Apalah coba, cak mana? Banyaklah kenangan sama Buya di bulan Ramadan itu. Dan juga tak terasa sudah 5 bulan Buya tuh ninggal ke kami. Menak diingat-ingat banyu matunya mungkin tak terbendung lagi, tak tertahan lagi, turun dewek. Tapi ya alhamdulillah Allah tuh nunjuk kekuatan untuk kami, ibu, adik, keluarga yang lain tuh, kesabaran yang luar biasa yang kami nikmati. Dan alhamdulillah juga berkat Buya kami juga di rumah ngerasa cak mana bahasanya tuh apa di ujung lidah lupa. Pokoknya berkat Buya tuh ada nih yang di rumah nih. Rumah sejuk, corona takut masuk ke rumah. Sehat galau, walaupun ada yang batuk. Sehat galau, kami sehat galau. Rasa berkah Buya tuh masih ada di rumah. Tambah lagi nih, di ruangan kitab ini. Sejuk bukan main. Walaupun Buya tuh tak katik, AC tak katik. Masya Allah sejuknya sejuk nian. Rasa mungkin Buya tuh masih galak ngiber-ngiber di sini. Rasa. Tapi ya wallahu alam. Kita juga sama-sama berdoa semoga Buya ditempatkan di tempat yang paling sempurna di sisi Allah. Dan juga masa-masa sama Buya tuh yang paling terkenang Diana waktu banyak, ada waktu sedekah bubur, ada waktu waktu Buya pertama kali masuk rumah sakit. Itu terkenang bukan main, itu terkenangnya sampai berobat tuh ke Malaysia. Gewangan nyurung bandara Malaysia tuh besar bukan kecil.
Nyogong buya, ya Allah. Tak bolehnya kita kalau di Malaysia tuh ada jalan eskalator kita tinggal tegak ya jalannya be. Tak bolehnya. Kalau tuh nak nyari pahala apa cak mana? Suruh jalan biasa. Jalan biasa nyogong sama buya. Badan buya, SPK lebih. Nongkrong. Tapi berkah cak itu nah. Sampai di Malaysia diajak makan ini makan itu apa ayo galonya nasi mandi galonya. Alhamdulillah. Yang lebih hebatnya lagi, Buya nih Buya nih pernah nyampak dulu kecil. Jadi palak Buya tuh tokak Buya sebelah kiri. Nah, Ana nih tokak sebelah kanan. Sama. Mungkin ya memang anaknya jelas, tapi insya Allah bakal terus Buya juga doakan. Buya benar pecah walak sebelah kiri, Ana benar pecah walak sebelah kanan. Jadi kapan ditemui celengan dua kalau uji ayu Buya tuh dua celengan. Pergi ke 14 naik mobil rumah wak ibu 14 kumpul. Dua celengan datang. Dulu belum ada Azka, Aufa, Paki itu belum ada. Ini 12 tahun ya doh sama Buya. Bayangkan Ana dari lahir sampai besar ini 12 tahun sama Buya. Ini ya sekarang Ana ini 22 tahun. Dapat adik tuh umur Ana 12 tahun. Jadi 12 tahun tuh kenangan sama Buya tuh dari sakit sampai nikmat terasa kalau rumah pindah-pindah, mobil ganti-ganti, rasa kalau. Nah, ini kesian yang adik-adik anak nih, cak mana dan gigit besar tanpa adanya Buya. Insya-Allah berjalan dengan bagus kalau. Ganti mobil kami dari mobil Kijang kota, Kijang pel, Kijang kapsul, Kijang kapsul, Pinova, Prajiru. Pokoknya dari mobil jahat, mobil bagus sudah kalau, motor jahat, motor bagus sudah kalau. Jadi sekali hari anak nih dulu SMA beketop nak minta beli ke laptop. Ini sih gue ini minta beli ke laptop. Ngomong lah sama Buya, tak duitnya beli laptop. Berapa nak? 8 juta Buya. Alangkah mahal ya, beli yang 1 juta be. Tak Buya, 1 juta agak rusak lagi, belilah yang mahal be langsung. Iki Buya. Kami tahu tak? Buya ni dulu ngawak kertas lah, buku. Buya koyak kertasnya. Buya selip ke di kantong sama pena. Ngawak sepeda ontel. Kan lah si lemak naik PCX. Buya di sepeda ontel. Klakson mamang-mamang yang jual es tungtung itu nih, pot-pot itu nah. Jadi Buya tuh dikelari topik sepeda ontel pot-pot. Bayang kalau lemak naik PCX, ngawak laptop, Buya ngawak kertas, pentelut, naik sepeda ontel, pakai klakson pot-pot itu. Jadi cerita Buya tuh menginspirasinya singgahnya. Cerita Buya dari sakit, dari Buya sama Yai. Buya ditinggali oleh Nyai waktu Buya SD. Ditinggal ke oleh Nyai. Nyai meninggal, Buya masih kecil. Nah, itu juga dengan Aci, kakak, adek. Aci tuh kelas 3 SD. Biar ada ganti lagi. Paki ini belum ngerti, masih kecil. Aufa insya Allah dengan lagi masuk sekolah. Dan banyaklah cerita-cerita yang lebih menggugah hati, yang tak pacak dilupa ke, yang bakal selalu diingat walaupun Buya tak katik lagi. Dan juga terakhir kemarin sempatnya Nana tuh netes baju mata depan orang tua.
pas Buya nak meninggal kemarin tuh, yo Buya tuh cak mana wong lama dak tidak bergerak, jadi nguling di pucuk lamat tuh di rumah sakit tuh kulit Buya nih cak meletup cak itu nah, cak berkoreng, jadi susah nak ke kanan nak ke kiri, jadi dipeluk meluk Buya ya. Kapan nak diobati belakang itu pastilah nyari cak yo, bukannya megangnya tuh meluknya, mungkin lah pirasat Buya lah anak peluk kuat. Dan ada suatu momen Buya tuh nyium gimana, terkejut nyium, jago adik-adik, jago ibu, belajar bener-bener, majelis jalan ke, insya Allah segalanya bagus, insya Allah segalanya jalannya tuh lancar, maksud Buya tuh. Dan setelah itu tak lama dari situ yo Buya meninggal. Alhamdulillah anak tuh sebulan penuh tuh di rumah sakit, tidak atik metu ngilang kemana, nah itu cuman balik ngembek baju, nyari makan, itu baik bolak balik ke PMI ngembek darah Buya tuh galak kurangan darah, AB plus 10 lama nyarinya susah, tapi alhamdulillah banyak pendonornya. Momen-momen itu ya sudah tidak ada lagi. Sedekah bubur, kapan lah sedekah bubur, mana ada Buya tuh kami ngudek uang lesu uang tuh ngudek itu Buya datang semangat galau, dibeli ke makanan, diinjuk minum segala macam, disudu ke galau. Dan akhirnya segala-galo itu sekarang tinggal kenangan, hidup di zona merahnya Palembang ini tanpa adanya Buya. Dan Ramadan ini Ramadan yang pertama kali tanpa adanya Buya ya susah lah mengungkapkannya tuh cak mana. Nak dikata kesedih, bukan anak dewe yang sedih, pasti segala wong juga sedih. Cak mana sih wong yang dulunya sering negor kita, sering ngasih ilmu ke kita, sering marahi kita, sering nasihati kita, sudah tidak ada lagi. Bersyukur bagi kamu yang masih punya wong tua, cintai mereka, sayangi mereka, karena tanpa adanya mereka kita ini, anak juga tidak bakal ada di pucuk bumi. Tanpa adanya mereka kita tidak baca, duduk sama kawan tidak baca. Tanpa adanya mereka, melalui mereka lah kita bisa kenal dunia. Pesan Buya cuman siko cak, hidup ini kita nih cuman bermain peran. Kita di pucuk dunia ini kita cuman main film. Kau tonton lah film di TV, pasti habisnya. Walaupun dia nyambung pasti habis. Walaupun kaki ada part 1, part 2 nya, part 3 nya pasti habis. Tidak lama. Cak itulah kita hidup. Sutradara tuh Allah Buya. Kita nih cuman main filmnya baik, dengan karakter kita masing-masing. Ada yang kita diciptakan oleh Allah. Si Anu matinya umur 30 tahun. Si Anu matinya umur 90 tahun. Kita jalani galau dengan segala takdir yang sudah Allah unjuk ke kita, cak. Jadi hidup di dunia ini benar-benar, dunia inilah sudah berguncang, ada lama lagi, cak. Hidup, ingat, hidup bukan untuk ngejar dunia, tapi hidup untuk mencari amal untuk bekal di akhirat kakek.
untuk kita kekal selamanya di akhirat. Kita walaupun sekarang 2 beranak, tapi kita tidak tahu kaget di akhirat kita cak mana. Apakah kita bisa? Alhamdulillah, bersyukur kita masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul di jiwa surga dengan ibu, dengan nyai, dengan yai, dengan galau-galaunya, bersyukur nian kita bisa ketemu. Dan insya Allah kalau kita hidup di dunia ini lurus mengikuti ajaran Islam, aturan Islam, insya Allah kita bakal lurus. Di jiwa kubur kita aman, tidak kena gebuk oleh malaikat. Di jiwa kubur kita aman, di jembatan Shiratul Mustaqim kita aman. Kita berkumpul di surga sama Nabi, temu Nabi Adam, segala Nabi kita temui. Sama keluarga-keluarga yang lain duduk di sumur. Oh, siapa nak yang tak galak ibu yang lagi? Mungkin Buya tuh lah berfirasat bahwa yo bakal tak lama hidup di dunia. Sebab juga memang cita-cita Buya pernah ngomong, Buya nih pengen yang mati lagi kecil. Jika kita mati lagi kecil, mana cita ya Buya? Mati lagi kecil nak, tidak kata hisab. Kalau belum balik, kata hisab. Ya langsung masuk surga. Tidak lagi kita tanya-tanya, kita belum balik. Nah, mulai masuk 15,5, 16,5 sudah. Kan mulai itu gitu. Kita tidak sholat ngegebuk, tidak puasa kena terajangi, tidak zakat ngecambu galonya, ngesepak, ngetajang, ngetabok segala macem, dililit oleh ulo segalanya. Ya alhasil segala ilmu lah yang sudah diinjuk Buya banyak lah, ada pulau nak di apa, tidak pulau maksudnya tuh tidak nak disebut ke sikok-sikok. Kita juga sama-sama tahu lah amalan Buya, ada juga buku amalan yang pernah Buya buat, alhamdulillah bermanfaat lah untuk galau-galonya. Memang itu cita-citanya pengen buat sikok buku amalan, alhamdulillah lah sudah. Dan akhirnya tepat di tanggal 14 November 2019 jam 9 Buya niup ke nafas terakhirnya, dan alhamdulillah anak ada di situ ngewangi beliau, ngelafaz ke syahadat segalanya lah kita baca. Alhamdulillah anak juga bersyukur. Dulu waktu kecil anak diazan ke, dan alhamdulillah sekarang anak yang azan ke pas Buya meninggal. Mungkin ini dulu baik yang bisa disampaikan ke ya. Kalau memang ada kakek bakal next video bakal kita buat lagi kenangan-kenangan masa SD, masa SMP, masa SMA, cak mano Buya kesel sama anak, cak mano Buya seneng, yo bakal digali lagi lah. Dan juga kita mungkin bisa sharing lagi tentang cak mano sih didikan Buya waktu itu, dengan terutama dengan Rizky yang sudah hidup 12 tahun sama Buya. Mungkin bakal kita buat lagi lah. Mungkin cukup sampai sini dulu yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah ana mohon ampun. Akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.